Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Tema Lawatan Hati kali ini adalah kasih yang rela kehilangan. Dasar perenungan dari ayat ini, maksud saya dasar perenungan dari tema ini adalah Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah, saudara, tema kasih yang rela kehilangan mungkin bukan tema yang lazim di telinga kita. Yang lebih familiar kita dengar adalah kasih yang rela berkorban. Nah, tetapi di sini dikatakan kasih yang rela kehilangan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus dan penulis Injil Yohanes atau dalam hal ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi bantuan kepada kita dengan memberi judul bagian ini, yaitu Yesus memberitakan kematiannya. Artinya kalimat-kalimat tadi oleh penulis Injil Yohanes dimasukkan ke dalam bagian di mana Yesus memberitakan kematiannya. Kalau begitu, maka arti biji gandum atau benih gandum yang mati itu adalah simbol dari kematian Kristus. Karena kalau kita memperhatikan sebelumnya, itu berbicara bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Ia memang dieluk-elukan, tetapi Yesus tahu bahwa ketika ia masuk Yerusalem, dia akan segera mati. Menurut waktu, urutan waktu yang ada di dalam tulisan Yohanes, maka ini kalimat tadi diucapkan di minggu terakhir kehidupan Yesus, ya. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus berbicara tentang bagaimana dia rela mati seperti biji gandum tadi, itu menunjukkan bahwa kematian Kristus itu adalah wujud kasih-Nya. Ketika orang Kristen berbicara tentang kasih Allah, cara termudah dan paling jelas adalah dengan menunjuk kepada salib. Di sanalah kita melihat kasih Allah. Allah yang rela mati untuk menebus kita sebagai umat manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, maka orang Kristen juga mengenal berbagai macam istilah kasih, ya. Nah, kasih Allah digambarkan di sini adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang total, kasih yang mutlak, bukan kasih yang menuntut, tetapi kasih yang walaupun, atau biasa dikenal dengan kasih agape. Itu berarti, saudara, ketika kita berbicara tentang kasih yang rela kehilangan, kita sedang berbicara tentang kasih agape itu. Lalu, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kasih itu seharusnya bersifat rela kehilangan? Apakah kita harus
kehilangan nyawa kita ketika kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita kehilangan nyawa, mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan di sana. Tetapi ketika kita mengasihi seseorang, mengasihi saudara seiman, apakah kita harus rela kehilangan nyawa? Sama seperti Kristus yang rela mati. Saudara, kehilangan di sini mungkin kita tidak harus kehilangan nyawa seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara, konsep kasih agape, yaitu kasih walaupun, itu adalah pada hakikatnya merupakan kasih yang rela kehilangan. Paling tidak saudara, ketika kita berbicara konsep kasih walaupun atau kasih agape, maka kita harus mengasihi seseorang dengan rela kehilangan harapan kita. Kasih yang lebih umum adalah kasih yang bersifat transaksional. Aku mengasihi supaya aku dikasihi. Aku memperhatikan supaya aku dapat perhatian juga. Itu kasih transaksional. Ketika berbicara tentang kasih walaupun atau kasih agape, maka konsepnya walaupun ketika aku mengasihi, aku tidak mendapatkan timbal baliknya, aku tetap mengasihi. Dengan demikian di dalam konsep kasih agape itu ada satu spirit kesiapan hati untuk rela kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harapan untuk mendapatkan timbal baliknya. Harapan untuk mendapatkan respons positifnya. Dengan kata lain, walaupun ketika aku mengasihi, aku tidak mendapatkan respons yang positif, aku tetap rela mengasihi. Itulah kasih agape, itulah kasih yang diteladankan oleh Kristus di dalam pengajaran Kristus ketika berbicara tentang kematiannya. Dan itulah juga konsep kasih yang harus kita hayati dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa-masa prapaskah seperti sekarang ini, yaitu di masa di mana kita menghayati kasih dan pengorbanan Kristus. Maka saudara, di akhir dari program Lawatan Hati ini saya ingin mengucapkan selamat belajar untuk mengasihi dengan satu spirit kasih yang rela berkorban atau rela kehilangan. Dan itulah hakikat dari kasih agape. Tuhan Yesus memberkati.